Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ustadz sekalian, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu taksiran pada bilangan desimal ya. Jadi ini sangat penting untuk kita agar bisa menaksir pada operasi-operasi baik itu penjumlahan, perkalian, pembagian atau pengurangan pada bilangan desimal. Nah, dalam materi kali ini akan kita bahas yang pertama pembulatan bilangan desimal, kemudian yang kedua pembulatan ke bilangan satuan, dan yang ketiga menaksir hasil perkalian dan pembagian pada bilangan desimal. Nah, untuk pembulatan pecahan desimal ya, untuk aturan pembulatan untuk bilangan desimal, yang pertama adalah untuk membulatkan bilangan desimal sampai 1 desimal, maka kita harus perhatikan angka desimal yang kedua ya, atau angka kedua di belakang koma. Nah, untuk membulatkan sampai 2 desimal atau 2 angka di belakang koma, maka perhatikan angka ketiga di belakang komanya ya, dan seterusnya. Nah, yang kedua, jika angka yang dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka yang di depannya bertambah 1. Nah, jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, maka angka yang di depannya tetap atau tidak berubah. Kita masuk ke contoh. Perhatikan di sini. Di sini kita lihat ada 4,638 dibulatkan sampai 1 desimal atau 1 angka di belakang koma. Nah, jadi di sini kita perhatikan angka, jika kita ingin membulatkan sampai 1 desimal, maka kita perhatikan angka keduanya. Kita lihat 3. 3 itu lebih kecil daripada 5. Maka karena dia lebih kecil daripada 5, maka 2 angka terakhir yang ini dihilangkan. Maka dia menjadi 4,6 ya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, 5,70642 dibulatkan sampai 2 desimal ya. 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Nah, kita lihat karena dia mau dibulatkan sampai 2 desimal, maka kita perhatikan angka ketiga di belakang komanya. Kita lihat di sini angka ketiganya itu adalah 6. 6 itu lebih besar daripada 5. Ya, 6 lebih besar daripada 5. Karena 6 lebih besar daripada 5, maka angka di depannya itu berubah, bertambah 1. Di sini 0, maka tambah 1 jadi 1. Jadi sehingga 5,70642 kalau kita bulatkan sampai 2 desimal menjadi 5,71. Nah, selanjutnya 7,638524 dibulatkan sampai 3 desimal. Karena kita membulatkan sampai 3 desimal, maka yang kita perhatikan itu adalah angka keempat desimalnya atau angka keempat di belakang koma. Di sini angkanya 5 ya. 5 itu ya sama dengan 5 ya. 5 sama dengan 5. Kalau dia sama dengan, maka dibulatkan. Yang di depannya bertambah 1. Yang ini tambah 1. Jadi berapa kalau tambah 1? Jadinya 9. 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi kalau kita bulatkan menjadi 7,639. Nah, selanjutnya untuk pembulatan ke bilangan satuan, aturannya sama juga seperti yang tadi. Nah, jadi perhatikan angka desimal yang ke-1 atau angka persepuluhannya, atau 1 angka yang di belakang koma. Jika angka di belakang koma itu sama dengan 5 ya, atau lebih dari 5, maka angka yang di belakang koma itu harus dibulatkan ke atas menjadi 1 satuan, sehingga angka satuannya bertambah 1.
Namun jika angka yang di belakang koma tadi, yang satu angka di belakang koma tadi kurang dari 5, maka angka yang di belakang koma itu dihilangkan atau tidak berubah. Contoh, nah, tentukan hasil penjumlahan kesatuan terdekat untuk bilangan berikut. 111,48. Kita lihat di sini. 111,48. Angka yang di belakang komanya 4. 4 lebih kecil daripada 5. Maka otomatis yang ini hilang menjadi, maka ini menjadi 111. Selanjutnya 613,54. Kita lihat angka yang di belakang koma. Angka yang di belakang koma itu 5. 5 sama dengan 5 ya. Jadi karena dia sama dengan, maka kita bulatkan ke atas. Maka yang ini kita tambah 1 ya. Jadi 3 tambah 1 jadi 4. Jadi 614. Kemudian 319,837. Angka di belakang komanya adalah 8. 8 lebih besar daripada 5. Kalau lebih besar daripada 5, maka yang ini, angka di depannya ini bertambah 1 ya. Jadi 9 tambah 1 jadi 10 ya. Jadi 319 jadi 320 ya. Selanjutnya, nah, menaksir hasil perkalian dan pembagian bilangan desimal ya. Contohnya, tentukan hasil taksiran hasil perkalian berikut ya. Tentukan taksiran hasil perkalian berikut. Jadi 11,8 dikali 10,2. 11,8 dikali 10,2. 11,8 kalau kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi 12 ya. Karena angka di belakang komanya 8. 8 lebih besar daripada 5. Jadi kita bulatkan menjadi 12. 10,2 kalau kita bulatkan menjadi 10. Jadi 12 kali 10 hasilnya 120. Kemudian yang kedua 15,375. Kalau kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi 15 ya, karena angka di belakang komanya itu 3. Ya, 111,75 kalau kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi 112, sehingga 15 kali 112 hasilnya adalah 1680. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian ya. Tentukan hasil taksiran hasil pembagian berikut. 225,12 dibagi 24,93. Jadi 225,12 dibagi 24,93. 225,12 kalau kita bulatkan ke bilangan ini ya, kesatuan terdekatnya menjadi 225. Dan selanjutnya 24,93 kalau kita bulatkan ke satuan terdekatnya, maka ini menjadi 25 karena angka di belakang koma ini lebih besar daripada 5, sehingga yang di depannya ini ditambah 1 jadi 25. 225 dibagi 25 hasilnya adalah 9. Nah, selanjutnya 897,95 dibagi 30,15. 897,95. Lihat. Kalau kita bulatkan ke satuan terdekat, maka ini 9, angka di belakang koma adalah 9. Karena ini 9 lebih besar daripada 5, maka yang di depannya bertambah 1. 7 tambah 1 jadi 8. Jadi 8, 9, 8. 30,15 kalau kita bulatkan menjadi 30 ya. Nah, 898 dibagi 30 masih koma hasilnya. Jadi ini kita bulatkan ke ratusan terdekat. 898 kalau kita bulatkan ke ratusan terdekat jadi 900. 900 dibagi 300 hasilnya 3 ya. Jadi hasilnya adalah 3. Baik, mungkin itu saja. Mudah-mudahan kalian paham. Jika tidak paham bisa kalian ulangi lagi videonya. Jika kalian tidak paham juga bisa tanyakan di kelas bersama ustadznya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.